Audio Jungle. Audio Jungle. Orang yang beriman ya, atau orang yang memiliki pribadi yang religius spiritualis itu adalah ya, orang yang membangun relasi dengan 4 dimensi itu. Dimensi yang pertama ya, itu mengenal diri ya, ini tahap yang pertama ya. Dalam agama kita diperintahkan ya untuk bagaimana kita mengenal diri kita sebelum mengenal yang lainnya. Cuma memang persoalannya adalah bahwa kita lebih sering ya itu mengidentifikasi, mengenal ya, sesuatu di luar diri kita daripada diri kita sendiri ya. Contohnya kalau kita disuruh untuk memberikan penilaian kepada teman kita, maka kita mudah untuk menguraikan penilaian-penilaian kita kepada teman kita. Kita bisa uraikan tuh kelebihan dia apa, kekurangan dia apa, gitu kan. Tapi tatkala pertanyaan serupa itu ditujukan untuk kita, ya, bagaimana penilaian kita terhadap diri kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, maka hampir banyak orang yang tidak mampu untuk menguraikan. Gitu. Kita tidak mampu untuk bisa ya mengenal lebih jauh ya diri kita, kelemahan-kelemahan kita bahkan kita nggak bisa kenali ya. Tapi justru kita lebih mudah untuk mengenali kelemahan orang lain ya. Nah oleh karena itu maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang religius ya, spiritual, maka tahap pertama adalah coba luangkan waktu untuk kita bisa merenung ya, memahami atau mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya gitu. Ya, jadi sebenarnya semuanya berasal dari situ gitu ya. Kita kenali ya, siapa kita ya. Kemudian kita, apakah kita punya tujuan dalam hidup ini. Sesungguhnya proses kehidupan kita mulai dari kita lahir ya, sampai kemudian kita tumbuh berkembang ya, ya lalu kemudian kita ada banyak mungkin peristiwa kejadian yang kita alami ini dalam hidup kita ini, apakah itu punya makna atau tidak dalam hidup kita. Lalu kemudian setelah nanti kita dewasa ya, bahkan setelah nanti misalnya kita selesai ya dari tugas kita dalam kehidupan di dunia ini, lalu kita akan kemana lagi gitu. Terus kemudian ketika kita misalnya mengenali diri kita ya, kemudian kita sudah mendapatkan berbagai macam prestasi-prestasi dan kemudian ada banyak hal yang belum kita miliki, lalu apa yang mesti kemudian kita lakukan terhadap diri kita ya. Ternyata kita misalnya di usia yang sama dengan teman kita, oh teman kita di usia yang sama, oh dia telah banyak hal yang dilakukan tapi kita tidak gitu. Nah ini kan juga termasuk cara-cara kita untuk bisa mengenal hakikat diri kita. Makanya kritik Tuhan itu kepada manusia yaitu, kenapa engkau manusia itu selalu berpikir tentang sesuatu di luar dirimu sendiri ya. Padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah apa yang terjadi pada dirimu ya. Jadi apa yang terjadi pada dirimu ya. Sementara misalnya engkau selalu berpikir tentang sesuatu yang ada di luar diri gitu. Nah itu diantara hal yang kemudian bisa dilakukan. Jadi yang pertama itu adalah kita luangkan waktu kita untuk mengenal ya siapa diri kita yang sebenarnya gitu ya. Nah lalu kemudian ya, ketika seorang itu sudah kenal diri, otomatis dia pasti akan kenal Tuhannya. Apalagi misalnya ketika orang bertanya tentang dirinya, saya ini berasal dari mana ya gitu. Ketika pertanyaan saya berasal dari mana dan ternyata tidak ada ya, informasi yang detail ya, yang dijelaskan, yang mampu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, sehingga ya, mau tidak mau maka akhirnya manusia itu ketika ingin mengetahui siapa dirinya dan dari mana dia berasal, maka mau tidak mau dia harus membuka lembaran-lembaran kitab suci. Nah kalau orang sudah membuka lembaran-lembaran kitab suci, itu berarti dia kembali kepada agama. Apa kata agama tentang dirinya gitu. Karena dalam kitab suci juga dijelaskan siapa manusia, dari mana berasal, lalu peran apa yang harus dimainkan di dunia ini, peran apa yang harus dilakukan, lalu nanti setelah kehidupan di dunia ini berakhir dia mau kemana lagi. Itu hanya ada di kitab suci.
gitu. Makanya kemudian ya pepatah mengatakan bahwa orang yang mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal Tuhannya. Nah, ini benar sekali ya, bahwa pengenalan kita terhadap Tuhan itu ya itu sangat bergantung dengan pengenalan kita terhadap diri kita sendiri. Ya makanya pengenalan kita terhadap diri itu akan menuntun kita, membimbing kita, mengantarkan kita akan pengenalan kepada Tuhan. Nah, kemudian dari situlah kemudian kita mengenal siapa kita, lalu setelah kita sudah kenal, baru kemudian tahap berikutnya kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Oh, Tuhan kita itu adalah Dia, Tuhan yang menciptakan kita. Siapa Tuhan itu? Oh, Tuhan itu yang pencipta langit dan bumi. Siapa Tuhan kita itu? Oh, Tuhan kita itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kasih, Maha Esa, Maha Pencipta. Oh, seperti itu. Itulah gambaran manusia tentang Tuhan. Gitu. Lalu kemudian kalau misalnya kita yakin, mengimani Tuhan itu pemberi rizki, ya, bahwa kita hidup ini karena atas berkat Tuhan. Oh, berarti kita manusia ini wajib untuk melakukan hubungan baik kepada Tuhan. Kita mesti tahu apa sih ya tugas kita di dunia ini ya. Dan itu yang kemudian bisa kita dapatkan lewat kita belajar agama ya. Kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Manusia ini kan ya ibarat sebuah produk ya, produk. Yang namanya sebuah produk itu kan pasti ya, setiap kali produk itu diluncurkan, dikeluarkan, pasti disertakan buku manual ya, penggunaan produk itu, apapun produknya. Nah, manusia sebagai sebuah produk itu pasti sudah barang tentu ketika Tuhan menciptakan manusia, pasti Tuhan akan membuat buku petunjuknya agar manusia itu tidak salah dalam menggunakan matanya, tidak salah dalam menggunakan telinganya, tidak salah dalam menggunakan mungkin tangannya, kakinya, hatinya, dan semuanya gitu. Jadi semua sarana sudah diberikan oleh Tuhan, sarana kehidupan. Dan bagaimana cara menggunakan sarana itu? Nah, lihat kitab suci. Karena kitab suci itu adalah sebagai pedoman ya, sebagai pedoman bagi manusia menggunakan ya, apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya gitu. Nah itu, dan kemudian bagaimana misalnya hubungan kepada Tuhan itu bisa dijalin gitu. Itu hanya ada lewat agama gitu. Jadi manusia itu kan memang dianugerahkan oleh Tuhan itu akal ya. Tapi akal manusia ini ya ini terbatas ya. Jadi pengetahuan manusia ini terbatas. Analisa yang dilakukan oleh manusia lewat akalnya ini terbatas. Manusia itu hanya bisa menganalisis ya. Jadi sebab akibat ya. Manusia itu hanya sampai kepada kesimpulan ya dengan akalnya bahwa Tuhan itu ada. Ya. Jadi manusia dengan akalnya mampu untuk mengetahui tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan. Dari mana? Dari fenomena alam, dari sebab akibat ya, gejala apa, dari hukum sebab akibat itu diantara hal yang kemudian sampai kemudian manusia berkesimpulan Tuhan itu ada, yakin Tuhan itu ada. Hanya saja akal itu tidak mampu untuk tahu tentang bagaimana cara berinteraksi kepada Tuhan, caranya bagaimana, medianya apa. Ya, maka hal-hal itu kemudian hanya bisa diuraikan melalui agama. Disitulah kemudian peran agama ya. Jadi peran agama itu adalah dia itu melengkapi hal-hal yang tidak bisa diungkap oleh ilmu pengetahuan atau tidak hal-hal yang tidak bisa diungkap oleh akal gitu. Disitulah kemudian peran agama ya. Sehingga ya akhirnya manusia itu tanpa agama, tanpa informasi-informasi dari Tuhan, ya manusia itu akan mengalami ya kegelapan gitu. Ya artinya seperti halnya orang buta gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan atau akal manusia itu tanpa agama ya, seperti halnya orang buta gitu kan. Ya. Nah itulah kemudian makanya Tuhan menurunkan agama agar kemudian agama ini kemudian memberikan bimbingan, arahan, aturan kepada manusia bagaimana cara ya, berhubungan baik kepada Tuhan. Di antara cara berhubungan baik kepada Tuhan itu misalnya adalah dengan doa, dengan ritual. Tata cara ritual itu sudah diatur sedemikian rupa ya.
kemudian ya dari A sampai Z-nya sudah diatur, manusia itu tinggal mengikuti saja ya. Kemudian juga tidak hanya itu, bagaimana misalnya hubungan kepada Tuhan itu dijalin ya, misalnya keyakinan ya bahwasanya Tuhan menginginkan yang terbaik ya, kemudian bahwasanya harus berprasangka baik ya, selalu kepada Tuhan ya. Kemudian ketika misalnya dia menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan hidup ya, maka tentu yang dikedepankan itu adalah bukan sangkaan-sangkaan buruk, tapi tentu adalah sangkaan-sangkaan yang baik dan lain sebagainya. Jadi membangun hubungan baik kepada Tuhan ya. Tidak hanya lewat ritual, tapi juga lewat komunikasi yang intens ya, itu kepada Tuhan ya, kapanpun dan dimanapun si hamba itu berada.